Kembali lagi di pelajaran prakarya kelas 7 di bab 2, yaitu kerajinan tekstil di part 3. Nah, kemarin part 2 kita telah mempelajari tentang proses produksi kerajinan tekstil, dan ada beberapa ya, ada batik, ada tapestri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada subtema tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di proses produksi kerajinan tekstil selanjutnya adalah ada namanya kerajinan sulam gitu ya. Sulaman dilakukan dengan menjahitkan benang sulaman pada kain dasar yang dipola. Nah, kain dasar dijepit kencang pada suatu bingkai yang terbuat dari sejenis kayu tipis yang terdiri dari 2 buah lingkaran. Nah, lingkaran pertama diletakkan di bagian dalam dan lingkaran kedua diletakkan di luar. Jadi nanti kalau kalian ingin mesulam, biasanya itu ada kayu tipisnya itu berupa bulatan, dia bulat, terus ada bagian dalam dan bagian luar. Nah, kain sulamnya itu kita letakkan di tengah-tengahnya nanti biar nyaman menyulamnya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kita membuat kerajinan sulam di kelas. Nah, karena masih ada si corona ini, jadi kita belum berkesempatan untuk belajar bagaimana cara menyulam. Nah, selanjutnya ada jahit aplikasi. Nah, pasti kalian sering mendengarkan bagaimana membuat tekstil, membuat kerajinan tekstil berupa jahitan. Mungkin ada orang tua kalian yang penjahit atau memang bekerja di tekstil gitu. Itu nggak asing lagi di telinga kita. Nah, jahit aplikasi ini merupakan bagian dari teknik menjahit. Nah, jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Nah, selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias Weston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda. Nah, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Nah, di sini ada beberapa tahapan jenis jahit aplikasi. Terdapat beberapa jenis jahit aplikasi. Yang pertama ada jahit aplikasi standar. Nah, jenis aplikasi standar ini adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Nah, fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain. Jadi kain terus kayak dihiasin bordir-bordir kayak gitu, atau kain lagi yang udah dibentuk atau udah digambar oleh kalian, misalnya kayak gitu. Terus jahit aplikasi pada potong sisip. Nah, jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain dengan warna yang berbeda. Nah, dan diselesaikan dengan tusuk hiasan Weston atau terdapat juga dengan mesin bordir. Nah, itu hampir-hampir sama dengan jenis aplikasi standar. Yang ketiga yaitu adalah jahit aplikasi pada potong motif. Nah, jahit aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif pada bagian kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain. Yang ketiga adalah jenis jahit aplikasi pada lipat potong. Nah, teknik ini menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris. Kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk Weston. Teknik aplikasi biasanya dikombinasi dengan sulam datar. Nah, yang terakhir adalah
jahit aplikasi pengisian. Nah, jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya sama seperti pada jahit tindas, bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Nah, pengisian susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda dan pita. Nah, penyelesaian sama dengan teknik aplikasi yang lain. Intinya menjahit gitu ya kan, karena apalagi sekarang tuh kan ada mesin jahit yang memang zaman dulu yang masih pakai kaki kayak gitu. Nah, sekarang udah ada mesin jahitnya portable. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada kemasan produk kerajinan tekstil. Nah, kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Nah, itu selain itu juga biasanya pengemasan itu ada packaging yang membuat pelanggan atau konsumen atau masyarakat itu tertarik pada produk kita. Biasanya berawal dari sebuah kemasan. Jadi kemasan itu harus menarik dan agar orang-orang tertarik dengan apa yang kita buat, kerajinan apa yang kita buat. Selanjutnya yaitu manfaat pengemasan karya kerajinan. Nah, yang pertama, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Nah, biasanya kan dengan adanya kemasan bisa melindungi produk kerajinan tekstil yang kita buat. Yang kedua yaitu ada kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. Nah, ciri pembeda produk misalnya produk sabun. Sabun kan banyak. Nah, misalnya sabun warna merah, warna kuning, sabun Lifebuoy, sabun ini gitu ya kan. Nah, itu biasanya untuk membedakan sama-sama sabun tapi isinya kadang berbeda. Yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kemasan itu biasanya dapat menarik atau memikat seseorang yang awalnya nggak pengen beli gitu ya kan, tapi ngelihat packagingnya itu bagus, ngeliat kemasannya itu bagus, tertarik kayak gitu. Nah, yang terakhir, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Dengan adanya tadi lebih menarik, kemasannya itu biasanya lebih menjual daripada yang kemasannya yang biasa-biasa aja, itu biasanya nggak akan menarik orang. Nah, ada jenis bahan kemasan, ada kemasan kertas dan plastik. Nah, kalau zaman dulu kan masih plastik kertas gitu ya kan untuk pengemasan sebuah produk. Nah, sekarang kalau yang lebih modern itu lebih ke plastik, lebih banyak gitu ya kan. Kalau misalnya kertas, kalau misalnya kena hujan itu bisa basah, tapi kalau plastik kan bisa melindungi kemasan. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kalau kertas mungkin kalau misalnya kita buang itu bisa lebih cepat melebur di dalam tanah, tapi kalau plastik, nah ini yang sekarang banyak banget disosialisasikan oleh pemerintah bahwasanya kita harus mengurangi plastik, belanja harus pakai tas belanja gitu kan. Jadi biar mengurangi plastik, ketika plastik itu dibuang itu lama banget, puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk melebur di dalam tanah. Gitu. Nah, ini selanjutnya yaitu ada membuat karya kerajinan dari tekstil. Nah, ini tugas juga ya. Bahan yang digunakan adalah pola kalian mau pola apa terserah, terus jarum, kain flanel, kapas atau dakron, benang sulam, dan payet kalau misalnya diperlukan. Nah, tugasnya yaitu kalian membuat sebuah produk kerajinan yang bahan dasarnya itu adalah kain flanel, biar mudah, karena kain flanel itu mudah didapat di Ketapang ini. Di daerah kalian pasti mudah, tinggal beli gitu ya kan. Terus kain flanel dan diisi dakron biasanya kayak gitu, tapi terserah kalian membuat apa. Nah, ini contoh karya tekstil yang dari kain flanel. Ada tempat foto, dompet, terus ada nama, terus ada smile, ada bunga. Nah, kalau yang boneka ini itu dari rajut atau sulam kayak gitu. Itu tekniknya lebih susah. Nah, tugas kalian yaitu
Coba kalian membuat sebuah kerajinan tekstil dengan kain flanel itu karena lebih mudah didapat. Semoga kalian bisa. Dan ini sebagai contoh aja ya, ada tempat foto, tempat pensil. Nah, kalian terserah kalian mau buat apa, yang penting terbuat dari kain flanel. Nah, kalau yang mau sederhana ya tadi ini bikin smile dari terus dibentuk bulat, terus diisi dakron. Nah, terus ada tempat foto atau bingkai foto. Nah, itu cuman misalnya dilapisin kardus, dilapisin kain flanel, terus kasih hias-hiasan jadi. Nah, itu sih ini yang paling sederhana. Nah, kalian semoga dapat mengerjakan karya tekstil buatan sendiri. Boleh kalian dibantu orang tua juga boleh, tapi kalian harus mengerjakannya itu. Nah, mungkin itu ya sekilas tentang produk kerajinan tekstil di bab 2 part 3 kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA Ustazah apa yang mau ditanyakan. Sekian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap semangat di rumah, jaga protokol kesehatannya, dan yang pastinya jaga semangatnya untuk tetap belajar di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.